Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Di bulan Muharram ini marak di WA Group anjuran untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Dinamakan puasa Tasu'a dari kata tasik yang artinya hari yang ke-9. Bahasa kalendernya tanggal 9, yakni di bulan Muharram. Ada apa? Dinamakan Asyura dari kata asyir, artinya hari yang ke-10. Kalau bahasa kalender ya tanggal 10. Maklum pada zaman Rasul dulu belum ada kalender. Kalender Hijriah baru muncul pada zaman Umar bin Khattab, sehingga meredaksikan tanggal itu dengan hari yang kesekian. Itu ceritanya. Kenapa ada puasa Tasu'a? Hadis yang meriwayatkan tentang puasa Asyura itu cukup panjang, dan ini rangkaian dari hadis Tasu'a itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qol qadima, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di kota Madinah. Ini cerita peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Fara'a Yahuda, lalu Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi tasumu yauma Asyura, yang sedang berpuasa di hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Faqala, maka bersabda lahum, kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada mereka, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, hari apa ini yang kalian mempuasainya? Itu pertanyaan Rasulullah. Faqalu, maka mereka menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari keramat. Kenapa? Anjallahu fihi, Allah menyelamatkan di hari itu Musa wa qaumahu, Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel,
yang masih taat kepada Nabi Musa. Mereka itu dinamakan kaum Hawariyun. Kalau umatnya Nabi Muhammad dikenal golongan sahabat, terdiri ada orang-orang muhajirin, ada orang-orang ansar. Faqalu, mereka menjawab seperti itu, wa gharraqa, dan Allah menenggelamkan Fir'aun wa qaumahu, dan kroni-kroninya. Pada saat itulah fasamahu Musa syukran lillah. Lalu hari itu dipuasai oleh Nabi Musa sebagai rasa syukur kepada Allah. Wa nahnu nusallu, kami pun melestarikan syariat puasa itu. Itulah entah namanya ideologi, entah namanya doktrin, itu selalu abadi. Dengarkan cerita seperti ini, bagaimana sikap Rasulullah setelah faham? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul dawuh, "Fanahnu, kalau begitu kami Muhammad bersama umatnya ini ahakku, lebih berhak, wa aula, lebih utama, bi Musa, untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa, minkum, dibanding kalian semua." Itu komentarnya Rasul. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari itu pula dipuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaro bisiyami, bahkan Rasul memerintahkan, menginstruksikan jajaran sahabat untuk ikut apa? Mempuasainya. Yang meriwayatkan Ibnu Abbas, puasa Tasu'a pun Ibnu Abbas. Jadi ini rangkaian dari riwayatnya Ibnu Abbas supaya paham kita. Hadisnya Masya Allah, Bukhari aja terulang 4 kali. Nomor urut 1900, 3216, 3726, 3727. Setiap hadis menggunakan mata rantai sendiri, sanad tersendiri. Satu sanad saja sahih, apalagi menggunakan 4 sanad dengan redaksi yang berbeda-beda, sehingga muncul dalam kurung ini karena adanya penambahan dari perawi yang lain, saling melengkapi. Sehingga dengan cara seperti ini, kalau informasi hadis itu sempurna, mudah-mudahan pemahamannya lebih valid, lebih akurat. Itu caranya, bukan hanya dikeluarkan pulang selesai, enggak, dikaji matannya itu. Ada tambahan syukron lillah. Oh, redaksi yang lain hanya syukron, tidak ada lillah. Nah, itu ceritanya. Ada yang berhenti sampai di sini, nggak ada komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kodifikasi yang lain
ada ziyadatus thiqah makbulah, tambahan informasi dari perawi yang kredibel itu bisa diterima oleh ulama. Oh, berarti perawi ini hafalannya kurang lengkap, yang ini ada sisi sini begitu. Ada caranya untuk meneliti hadis seperti ini. Memang modal dasarnya harus tahu hadis ini keberadaan di mana saja, itu modal awalnya. Nanti analisanya mencakup kajian sanad dan kajian mata. Dikenal ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Saya saksikan beberapa tulisan itu tidak ada cara seperti ini, hanya dikeluarkan aja tanpa analisa matan hadis. Ada ndak berbagai sisipan yang bisa melengkapi informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena hadis yang sahih ini dianggap palsu oleh orang orientalis, kemudian nakal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak diberi rujukan, seakan-akan itu hasil murni karya sendiri. Padahal dia penulisnya bukan pakar hadis, bukan pemerhati hadis, dia terkenal ahli komunikasi. Pertama saya membaca, saya sudah curiga, tidak mungkin analisa yang setajam ini dari dirinya sendiri. Itu ceritanya. Saya menghimpun para sahabat yang terlibat di dalam puasa Asyura ini. Ada 16 sahabat yang saya ketahui, dan akan terus bertambah dengan bertambahnya referensi. Ya, karena keterbatasan referensi, saya baru punya kira-kira ya enggak sampai 10.000 kan untuk kodifikasi hadis. Masih banyak yang manuskrip, tulisan tangan langsung, belum terverifikasi. Nanti kalau keluar lagi buku baru, belajar lagi, siapa tahu nanti dapat tambahan informasi. Misalnya riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, jadi bukan hanya Ibnu Abbas. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyami. Rasul melaksanakan puasa Asyura dan Rasul menginstruksikan sahabat untuk ikut puasa Asyura. Dikeluarkan Bukhari lagi, palsu lagi. Itulah cara orientalis. Kalau Bukhari, Muslim aja kondisi hadisnya palsu gini, apalagi buku yang lain. Sehingga kita yang belajar di sana itu dijauhkan dengan sunnah Rasul. Hadis itu tidak difahami wahyu, enggak. Hadis itu difahami tradisi. Terjemahan hadis bagi mereka adalah tradition. Nah, karena tradisi bukan wahyu. Umat Islam hanya didoktrin satu-satunya wahyu hanya Quran. Karena Yahudi tahu apa artinya umat Islam hafal Quran, faham Quran, tapi tidak punya hadis. Tidak bisa.
Allah Quran tidak bisa, hadis yang dihabisi gitu. Sehingga dijauhkan dari hadis, disuruh kita liberal, kita bebas untuk menafsirkan Al-Quran. Harus kita pahami sesuai dengan kekinian kita, kemajuan kita, peradaban kita, biar Quran itu cocok untuk setiap zaman. Bagus, cuma harus dipahami ayat itu ada yang tauqifiyah, ada yang kauniyah. Kalau ayat tauqifiyah tidak akan bisa liberal dalam hal masalah sholat, tidak bisa. Terkejut, untuk menguasai Quran hanya butuh 99 jam. Saya bertahun-tahun tidak paham Quran, ini hanya 99 jam. Tapi anehnya setelah menguasai Quran kok nggak butuh hadis. Ini yang jadi masalah. Mahasiswa saya yang S3 itu, kita datangkan beliau itu untuk share, cari ilmunya, bukan untuk berdebat gitu. Gimana caranya memahami Quran kok hanya 99 jam? Dapat ilmu banyak kita. Wah, teknologinya ngeleng gitu. Tapi namanya mahasiswa nggak sabar. Nah, Ustaz, jadi tidak pakai hadis, tidak perlu, Quran sudah sempurna gitu. Mohon maaf Ustaz, jam 3 sore ini nanti kan selesai kuliah. Iya. Dan asar, iya. Ustaz sholat enggak? Iyalah. Sholat apa Ustaz? Asar. Memang ada penjelasan sholat asar di dalam Al-Quran. Mulai buka mushafnya gitu. Ya saya sebagai moderator, bukan dosen pengampu lagi. Ya saya bilang, ada saudara-saudara, apa Ustaz ayatnya Ustaz? Wal asri. Itu kan artinya demi masa. Kok iso dari surat? Ya dikaduk-kaduk no. Nanti kalau salat duhur, waduh kau no gitu. Baru namanya saja di dalam Al-Quran tidak ada, Pak. Belum nanti iftitahnya pakai apa di dalam Quran, belum jumlah rakaatnya. Ya Allah, heran, menguasai Quran tapi tidak mau apa? Hadis. Di barat begitu, karena Quran itu bisa dipahami multi makna, dilwujuh, kayak Pancasila itu loh. Ketuhanan yang Maha Esa, semua agama mengklaim berketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau pakai nanti hadis, nggak bisa berkutik kemana-mana. Itu rahasianya gitu. Kemudian hadisnya Salamah bin Aqwa, an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi ba'asa mengutus rajulan, seseorang, untuk apa? Yunadi finnas, menyeru kepada masyarakat, yauma asyura, yakni di hari Asyura. Untuk apa menyerunya? Untuk puasa 10 Muharram. Namanya puasa apa? Asyura. Hadisnya Rubayyi binti Muawid, intinya sama dengan sahabat sebelumnya. An Rubayyi binti Muawid qalat, berkata, arsala, mengutus an-Nabi sallallahu alaihi wasallam
ghadata Asyura, pagi-pagi di hari Asyura tanggal 10 Muharram, ila qura Ansar, ke pedesaan-pedesaan orang Ansar. Untuk apa? Menyerukan untuk mempuasainya, untuk mempuasai 10 Muharram. Hadisnya Bukhari lagi. Sengaja yang saya himpun hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih itu tidak ada cerita Ibrahim diselamatkan dari api Namrud, bohong. Hari ini Yunus diselamatkan dari perut ikan, tidak ada. Diada-adakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ada cerita Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, menenggelamkan Fir'aun dan kroni-kroninya. Seluruh sahabat, 15 sahabat hanya menyebutkan puasa Asyura. Berarti tanggal berapa? 10. Satu pun tidak ada yang menyebutkan Shaum Tasu'a. Tidak ada. Tidak ada. Cerita Ibnu Abbas tadi kan ketika sampai di Madinah menyaksikan Yahudi sedang puasa apa? Asyura. Nah kok yang Tasu'a ini, apa kata Ibnu Abbas? Riwayat Ibnu Abbas, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, khina shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura, ketika Rasulullah berpuasa Asyura, wa amara bisyami, dan memerintahkan mempuasainya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu, bahwasanya hari ini yaumun yu'adhimuhu Yahud, hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini intinya, idza kana amul muqbil, kalau ada sisa usia saya di tahun mendatang, summa yaumat tasik, kami akan berpuasa tasik. Tidak ada kata tasu'a, beda. Kalau tasu'a jelas dimaknai tanggal 9, kalau tasik belum tentu. Dalam teks hadis yang ada tasik, bukan tasu'a. Dalam riwayat lain, qala lain istu, kalau aku masih hidup. Qala Rauh, menurut riwayatnya Rauh, redaksi riwayat Rauh, lain salim tu, kalau aku masih selamat, kan belum tentu besok masih hidup. Ila qabilin, di tahun sampai tahun berikutnya, la asuman tasik, saya akan melaksanakan puasa tasik, bukan tasu'a, tasik. Lah tasik itu bisa dimaknai hari yang ke-9. Kalau dimaknai hari yang ke-9 berarti berubah. Kalau begitu tahun depan saya tidak puasa hari yang ke-10, saya rubah hari yang ke-9. Pertanyaannya, kenapa Rasul merubah? Kenapa Rasul merubah? Alasannya pasti biar tidak sama dengan Yahudi, kan begitu. Pertanyaan berikutnya, Rasul tahu enggak kalau puasa Asyura itu adalah puasa Yahudi? Tahu kok. Kan
karena Yahudi ini berpuasa, maka Yahudi ini Yahudi yang ahli kitab, bukan Yahudi yang kafir. Lah kita ini boleh mengikuti syariatnya Yahudi yang ahli kitab, bukan hanya puasa Asyura. Puasa Daud pun puasanya Yahudi yang ahli kitab, yang masih menjalankan syariat. Yang kafir tidak bakal puasa, Pak. Jadi tidak bertentangan dengan khaliful Yahud, bedakan dengan orang Yahudi. Kita suruh bedakan dengan Yahudi yang kafir. Kalau Yahudi yang ahli kitab, syar'un man qablana syar'un lana, apalagi sudah dilegitimasi oleh Rasul. Haji juga adalah dulu syariatnya Yahudi ahli kitab. Khitan juga adalah syariatnya Yahudi yang ahli kitab. Yang nggak ahli kitab tidak akan khitan. Jadi begitu. Kenapa kita ragu mengikuti Rasul? Dan Ibnu Abbas itu ketika Rasul hijrah usianya berapa tahun? 3 tahun. Nggak ikut hijrah dia. Nah, sejarahnya harus dilengkapi begitu. Baru pindah ke kota Madinah ketika usia 10 tahun. Jadi pada tahun 1 hijrah Rasul sudah puasa Asyura. Tanggal berapa? 10. Tahun yang kedua, menurut istrinya Rasul tidak pernah meninggalkan puasa lagi. Puasa apa? Asyura. Ibnu Abbas belum hijrah, belum tahu. Tanggal berapa? 10. Tahun ketiga puasa lagi. Puasa apa? Asyura. Tanggal berapa? 10. Tahun keempat puasa lagi. Puasa apa? Asyura. Tanggal berapa? 10. Sampai tahun ke-7 puasa lagi. Tanggal berapa? 10. Hijrahlah Ibnu Abbas usia 10 tahun. Di tahun ke-8 menyaksikan Rasul puasa Asyura. Usia Rasul pada waktu itu sudah 59 tahun. Si anak kecil usia 10 tahun ini kaget melihat Rasul puasa. Persepsi dia, ini kan puasanya orang Yahudi, kenapa ikut? Atas dasar itu Rasul menjelaskan hadis yang panjang tadi. Gini loh, dulu ketika hijrah ke Madinah, saksikan orang Yahudi puasa, diredaksikan oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas bisa cerita itu karena dapat cerita langsung dari Rasul. Ketika muncul, bukankah ini hari yang dimuliakan Yahudi? Rasul tahu kok. Sehingga pernyataan Rasul, kalau ada sisa di tahun saya yang mendatang, ini biasanya sinyal akhir tahun. Kayak ajian Rasul bilang begini, kalau ada kesempatan haji lagi, berarti sinyal haji yang terakhir. Ada sinyal gitu. Rasul mengatakan, kalau gitu saya akan menjalani tasik. Tidak mungkin saya rubah tanggal 9. Rasul itu maksum. Kalau keliru di tahun pertama, tidak boleh terulang untuk tahun yang kedua. Maka tasik dalam hadis ini terlalu sulit untuk difahami. Saya rubah tanggal 9. Yang lebih dekat dimaknai akan melaksanakan yang ke-9 kalinya. Jadi kata tasik bisa diartikan tanggal 9, bisa diartikan yang ke-9 kalinya. Kalau diartikan ganti tanggal 9, kenapa ganti? Nanti puasanya bukan Asyura lagi,
berubah menjadi tasu'a. Adapun pendapat yang mengatakan puasailah tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11, sama riwayatnya Ibnu Abbas. Katanya Rasul dawuh, sumu yauma Asyura, puasalah kalian di hari yang ke-10, tapi wa khalifu fil yahud, bedakan dengan Yahudi dong. Caranya apa? Sumu yauman qablahu au ba'dahu. Kalau biar tidak sama, puasailah 1 hari sebelum tanggal 10-nya dan puasalah 1 hari sesudah tanggal 10-nya. Sayangnya hadis ini dhaif gitu. Dikeluarkan Ibnu Huzaimah dan dikeluarkan oleh Ahmad. Oleh Ibnu Huzaimah diverifikasi oleh Albani isnadu dhaif, dikeluarkan oleh Ahmad diverifikasi oleh Su'aib Arnaud isnaduhu dhaif. Hanya saja Albani menambah informasi kenapa dhaif. Di dalam sanadnya ada perawi namanya Ibnu Abi Laila. Silahkan dicari di biodata, endingnya nanti ketemu perawi ini dhaif. Itu yang membuat saya tidak ragu kenapa puasa Asyura cukup hanya tanggal 10. Problemnya hanya menentukan 10 Asyura itu hari ini atau besok, itu yang jadi masalah. Kebetulan kok saya yakin hari ini, maka saya walaupun dikasih minum, tidak saya minum karena saya sedang puasa. Itu ini yang yakin besok ya silakan, tapi diyakini besok adalah puasa apa? Asyura, hari yang ke-10 atau tanggal 10. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.